Kupas tuntas gempa Majene magnitudo 6,2. Belum usai pemberitaan bencana tanah longsor di Sumedang dan banjir di Kalimantan Selatan yang menelan korban jiwa cukup banyak, kita kembali dikejutkan oleh gempa kuat yang melanda Majene, Sulawesi Barat. Gempa dengan magnitudo 5,9 dan 6,2 yang terjadi pada tanggal 14 dan 15 Januari 2021 ini merusak ribuan rumah, menelan korban jiwa, puluhan orang meninggal, dan ratusan luka-luka. Bagi para ahli kebumian, terjadinya gempa merusak di Majene bukan hal aneh. Secara tektonik, wilayah pesisir dan lepas pantai Sulawesi Barat terletak di zona jalur lipatan dan sesar atau fault and thrust belt. Peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017, Irsyam dan kawan-kawan tahun 2020 menunjukkan wilayah itu terdapat sesar naik Selat Makassar yang dibagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen tengah, segmen Mamuju, dan segmen Somba. Berdasarkan catatan sejarah, jalur sumber gempa ini pernah memicu gempa besar dan tsunami, seperti pada tanggal 11 April 1967 dan 23 Februari 1969. Gempa besar saat itu memicu tsunami destruktif di sepanjang pesisir Tinambung, Majene, hingga Mamuju, yang merusak pemukiman pantai dan menelan korban jiwa sangat besar. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk memahami gempa Majene. Gempa Majene diawali dengan gempa pembuka, foreshock, kemudian terjadi gempa utama, main shock, dan diikuti dengan serangkaian gempa susulan, aftershock. Gempa pembuka terjadi tanggal 14 Januari 2021, pukul 13:35 waktu Indonesia Barat, dengan magnitudo 5,9 dan menimbulkan kerusakan. Setelah terjadi rentetan gempa pembuka sebanyak 8 kali, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 1:28 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa utama dengan magnitudo 6,2 yang dampak guncangannya lebih kuat dan lebih merusak. BMKG mencatat hingga Kamis 28 Januari 2021 telah terjadi 38 kali gempa susulan. Total jumlah gempa sejak terjadinya gempa pembuka tercatat 47 kali, dengan gempa dirasakan sebanyak 9 kali. Jika mencermati aktivitas gempa di Majene, tampak produktivitas gempa susulannya sangat rendah. Padahal sebaran stasiun seismik BMKG di daerah itu sudah cukup baik, sehingga gempa kecil pun akan terekam. Namun, hasil monitoring menunjukkan gempa Majene memang miskin gempa susulan, atau dengan istilah lack of aftershocks. Fenomena ini tak lazim untuk tektonik Indonesia yang dinamis, karena gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake dengan magnitudo 6,2 umumnya diikuti aktivitas gempa susulan yang cukup banyak. Jika dibandingkan gempa lain sekelasnya, gempa susulan yang terjadi jauh lebih banyak. Seperti halnya gempa Lombok 2018, jumlah gempa sampai dengan 13 Agustus 2018 terjadi 1.146 kejadian. Contoh lain gempa Ambon 2019, jumlah gempa susulannya 949 dan jumlah gempa bumi dirasakannya 102. Apakah minimnya gempa susulan ini merupakan dampak dari proses disipasi energi yang telah berlangsung sempurna saat gempa utama, sehingga medan tegangan di sumber gempa sudah habis dan kondisi tektonik sudah kembali normal? Sebagian orang berpendapat minimnya gempa susulan justru menggambarkan masih adanya medan tegangan yang terakumulasi,
sehingga masih ada potensi gempa besar yang akan terjadi. Apakah pendapat semacam ini memiliki dasar ilmiah kuat? Mereka menganalogikan gempa Majene dengan gempa Lombok 2018 dengan rentetan gempa besar 5 kali dengan magnitudo 6,5 hingga 7. Seharusnya dalam menilai aktivitas sebuah gempa diperlukan data real terkait gempa yang terjadi dan bukan menggunakan asumsi. Kita dapat mengidentifikasi karakteristik gempa Majene, salah satunya menggunakan kurva sejarah waktu proses rekahan yang terjadi di sumbernya, atau dengan istilah source time function, dan pemodelan sumber gempa. Dari data ini tampak bahwa gempa Majene magnitudo 6,2 memiliki luasan sumber rekahan yang sangat kecil. Luas bidang rekahan ini berhubungan dengan besarnya momen seismik atau besarnya gempa dan pergeseran yang terjadi di sumber gempa. Kian luas atau panjang rekahan di sumbernya, umumnya kian lama durasi gempanya. Data seismik menunjukkan durasi gempa Majene memiliki waktu proses rekahan sangat singkat, di mana energi sumber gempa sudah habis dalam waktu sekitar 4 detik. Jika durasi proses rekahan sangat singkat, artinya sumbernya sangat kecil. Di sisi lain, kecepatan proses rekahan memiliki kaitan dengan daya rusak gempa. Contohnya, peristiwa gempa Palu yang berkekuatan 7,4 dengan pergeseran cepat atau super shear event berdampak sangat merusak, memicu terjadinya likuifaksi dan tsunami di Teluk Palu pada tanggal 28 September 2018. Jika kita jeli mengamati bentuk gelombang seismik gempa Majene, tampak konten frekuensi tinggi. Artinya, gempa Majene telah meradiasikan sinyal gelombang frekuensi yang relatif tinggi dari biasanya. Fenomena semacam ini langka, di mana sebuah gempa kerak dangkal memiliki karakteristik deformasi aktif dan dinamis. Pada kasus gempa Majene, tampak momen seismik atau besarnya gempa diradiasikan dari rekahan sumber gempa sangat kecil. Di dunia seismologi, jika kita bandingkan dua gempa yang sama magnitudonya, gempa dengan rekahan sangat kecil merilis penurunan tegangan atau stress drop sangat besar. Efeknya, gempa meradiasikan guncangan frekuensi yang lebih tinggi dari biasanya. Implikasinya bisa sangat merusak dan mematikan. Kini dapat kita saksikan dampak gempa begitu sangat merusak. Banyak bangunan gedung dan rumah rusak berat, bahkan roboh total. Hasil kajian Wetzler dan kawan-kawan tahun 2017 yang dipublikasikan di jurnal internasional bergengsi Geophysical Research Letter dengan judul Regional and Stress Drop Effects and On Aftershock Productivity of Large Megatrust Earthquakes menyebutkan gempa dengan penurunan tegangan sangat besar akan miskin gempa susulan dibanding gempa dengan penurunan tegangan yang lebih kecil. Mengacu hasil penelitian Wetzler dan kawan-kawan di atas, fakta mengenai minimnya produktivitas gempa susulan yang terjadi di Majene merupakan cerminan adanya penurunan tegangan yang besar atau high stress drop dengan tiba-tiba saat terjadi gempa utama. Dalam pengertian lebih luas, rendahnya produktivitas gempa susulan pada gempa kuat merupakan indikasi terjadinya disipasi energi yang sempurna.
Minimnya jumlah gempa susulan merupakan dampak penurunan tegangan yang besar yang terjadi singkat di zona yang kecil dan biasanya kurang mengganggu atau mempromosikan peningkatan tegangan di zona sekitarnya. Ini mirip beberapa kasus gempa yang sumbernya di dalam lempeng atau intraslab earthquakes. Cirinya, gempa ini minim gempa susulan dan tak diikuti gempa berkekuatan besar pada sumber yang sama. Gempa saat ini memang belum bisa diprediksi, namun observasi pada beberapa gempa besar yang sudah terjadi menunjukkan adanya beberapa karakter empiris gempa pembuka. Ciri-ciri gempa yang berpotensi disusul gempa besar masih belum jelas, tetapi beberapa kasus menunjukkan biasanya didahului rangkaian gempa pembuka yang banyak dengan nilai B yang rendah dan bermigrasi dengan pola tertentu. Mereka juga ditandai dengan penurunan tegangan yang kecil atau dengan istilah low stress drop pada beberapa kasus. Dengan memahami bahwa gempa utama di Majene magnitudo 6,2 memiliki penurunan tegangan yang tinggi dan aftershocks yang sedikit, maka mengarah pada sebuah rekomendasi bahwa gempa yang telah terjadi ini mungkin bukanlah gempa yang akan diikuti oleh sebuah gempa besar berikutnya di sumber yang sama.